Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran masih tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Tentu saja di kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Apa kabar Ananda semua? Apakah Ananda ada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah? Ya, bagi Ananda yang sakit, mari kita bacakan doa ya. Syafatillah la ba'sa tuhurun insyaallah. Apakah Ananda sudah melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini? Apakah Ananda sudah membantu ayah dan ibu di rumah? Setidaknya Ananda sudah membersihkan tempat tidur sendiri. Jazakumullah khairan ya Ustazah ucapkan. Tentu saja kita masih ditemani oleh Ustazah Eka Iramadani dan Ustazah Renti Sasmita. Kita masih melanjutkan pelajaran kita 2 hari yang lalu tentang keluarga besarku. Dalam pelajaran yang lalu, Ustazah sudah menjelaskan bahwa keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, nenek, beserta saudara sepupu kita. Kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Pembelajaran 4 di halaman 108. Sekarang kita akan bercerita berkunjung ke rumah kakek. Apakah Ananda masih mempunyai kakek? Nah, sekarang kita akan bercerita ya. Saat libur sekolah, kita bisa pergi berlibur. Kita bisa berkunjung loh ke rumah kakek dan nenek kita. Kita juga bisa menceritakan pengalaman kita itu kepada teman. Ayo kita simak ya dan baca cerita Siti berikut ini. Ayo membaca. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Nah, desa adalah sebuah perkampungan yang sangat indah, udaranya sejuk, pasti kita akan senang tinggal di sana. Nah, kita ditemani oleh Udin ya. Halo teman-teman, apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Nah, di mana mereka tinggal? Apakah kamu menyayangi mereka? Nah, begitulah Udin menanyakan temannya. Apakah Ananda masih mempunyai kakek dan nenek? Alhamdulillah ya, masih mempunyai kakek dan nenek. Semoga kakek dan nenek tetap sehat ya. Dan bagi yang sudah tidak bisa ketemu dengan kakek dan nenek, semoga nanti Ananda beserta keluarga bisa dipertemukan dengan nenek di surga Firdaus ya, dan dikumpulkan bersama di sana. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan lanjutkan ya, masih pembelajaran 4 halaman 109. Sekarang kita akan belajar tentang nama panggilan paman dan bibi. Nah, kemarin kita sudah sebutkan siapa itu paman dan siapa itu bibi. Ya, sekarang kita akan menyebut paman kita dan bibi kita ya dengan nama panggilannya. Kita punya paman dan bibi yang baik. Kita bisa memanggilnya dengan berbagai istilah. Kita memiliki cara memanggil yang berbeda sesuai dengan daerah asal mereka. Nah, bagaimana ya panggilan paman dan bibi untuk tiap-tiap masing-masing daerah? Sekarang, jika
berasal dari Papua. Di Papua, paman dipanggil Bapa De, sementara bibi dipanggil Mama De. Lalu bagaimana jika di Sulawesi? Di Sulawesi, paman dipanggil Om, sementara bibi dipanggil Tante. Nah, kalau dari Jawa bagaimana? Di Jawa, paman dipanggil Pak Li, sementara bibi dipanggil Bu Li. Lalu, kalau berasal dari Sumatera Barat, nah dipanggil apa, Paman? Ya, di Sumatera Barat, Paman dipanggil Mama, sementara Bibi dipanggil Mandeh. Bagaimana dengan panggilan Paman dari Bali? Di Bali, Paman dipanggil Iwa, sementara Bibi dipanggil Bibi. Nah, bagaimana ya panggilan Paman dan Bibi dari Tionghoa? Bagi beberapa orang Tionghoa, Paman dipanggil Atio, sementara Bibi dipanggil Pupu. Nah, begitu ya Ananda. Jadi, panggilan Paman dan Bibi itu berbeda-beda dari tiap-tiap daerah. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Akan Ustazah berikan latihan. Tapi sebelum kita berikan latihan, kita akan belajar dulu tentang bagaimana cara melengkapi kalimat rumpang tentang keluarga besar. Ayo menulis. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Ini adalah kata-kata yang disediakan. Ada 5 kata: ayah, paman, sepupu, kakek, bibi. Nah, kata yang ini nanti Ananda masukkan ke dalam salah satu kalimat di atas ya. Manakah yang cocok? Mari kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1, perhatikan dulu gambarnya. Ini adalah Bapak Rahmat saya. Ayah saya. Soal nomor 2, perhatikan gambar ya. Gambar siapa ini? Saya seorang guru. Soalnya di apa isi nomor 2? Paman. Paman saya seorang guru. Sekarang soal nomor 3. Perhatikan ya. Saya bernama Dita. Sepupu saya bernama Dita. Iya, sekarang soal nomor 4. Saya bernama Aisyah. Bibi saya bernama Aisyah. Iya, sekarang soal nomor 5 ya. Perhatikan gambar siapakah ini? Saya bernama Jamal. Kakek saya bernama Jamal. Iya, jadi itulah jawabannya ya Ananda. Sekarang kita masih bersama Udin teman kita. Sekarang kerjakanlah latihan dalam buku tema pendamping halaman 96 nomor 1. Jadi kerjakan halaman 96 nomor 1. Buatlah di buku latihan bahasa Indonesia atau buku tulis tematik. Dan jangan lupa ya, tetaplah tulis tanggal penugasannya. Lalu kirimkan hasil kerja Ananda melalui WA Ustazah. Sekarang kita akan lanjutkan halaman 113 sampai dengan 114.
menceritakan pengalaman bermain bersama sepupu. Ya, sekarang kita akan bermain ya bersama sepupu. Kita merasa senang ketika bermain bersama sepupu. Kita dapat bermain berbagai jenis permainan. Kita juga dapat menceritakan pengalaman bermain bersama sepupu. Bermain dengan sepupu pasti menyenangkan. Kita terkadang menyukai mainan yang sama. Kita saling berbagi mainan tersebut. Kita terkadang menyukai mainan yang berbeda, tapi kita harus saling tetap menghargai. Kita bermain bersama sepupu dengan rukun ya. Kita bisa bermain dengan sepupu dengan banyak mainan, dengan banyak perbedaan kesukaan. Tetapi sebagai saudara, kita harus saling menghargai dan saling menyayangi, tidak pernah bertengkar dalam bermain ya Ananda. Sekarang akan Ustazah lanjutkan dengan pelajaran seni budaya dan prakarya tentang pembelajaran 4 halaman 111. Sekarang kita akan mengenal alat menggambar. Nah, anak-anak kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah pasti senang menggambar. Ya, menggambar tentu saja kesukaan kita. Ustazah waktu kecil dulu paling suka menggambar, menyenangkan ya. Kita bisa bergembira dan santai. Sekarang kita akan kenal dulu nih, apa nama alat-alat untuk menggambar ya. Yang pertama adalah buku gambar. Nah, anak-anak sudah punya buku gambar? Ya, selanjutnya apa ya alat gambar berikutnya? Pensil. Lalu? Pensil warna. Selanjutnya? Spidol. Ini krayon. Cat air, kanvas, palet, kuas. Iya, ini adalah alat-alat gambar yang kita perlukan jika kita ingin menggambar. Sekarang ini tugasnya ya. Bantulah Beni untuk menentukan alat-alat yang digunakan untuk menggambar pada halaman 111. Sekarang ini adalah tugas latihan untuk Ananda, kelas 1 Aisyah, dan kelas 1 Khadijah. Lihatlah, ini adalah gambar ruang keluarga. Sekarang, apa sih tugasnya? Iya, tugasnya adalah gambarlah ruang keluarga di samping. Ya, Ustazah telah menyediakan gambarnya. Gambarlah ruang keluarga di samping dalam buku gambar Ananda. Kemudian warnai. Lalu kirimkanlah hasilnya melalui WA Ustazah. Ustazah tunggu ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran matematika. Halaman 114 sampai 115. Mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Selain bermain bersama, kita juga bisa belajar bersama. Kita bisa belajar mengukur panjang benda bersama sepupu kita. Jadi sambil kita bermain, kita juga bisa belajar. Belajar jadi sangat menyenangkan. Kita gunakan ya alat ukur tidak baku untuk mengukur. Misalnya kita gunakan benda-benda berikut. Ayo, apa yang bisa kita gunakan ya? Tusuk gigi, batang, korek, api. Ya, itu adalah salah satu contoh alat ukur tidak baku. Sekarang perhatikan ya. Di sini Ustazah telah mengukur beberapa benda ya. Nomor 1, kita mengukur
tempat pensil. Nah, jika kita ukur dengan tusuk gigi dan batang korek api, dia akan berbeda ya Ananda. Jadi kita akan membandingkan hasil pengukuran menggunakan tusuk gigi dan batang korek api. Sekarang kita mulai. Benda yang akan kita ukur adalah tempat pensil. Nah, panjang benda jika diukur dengan tusuk gigi, panjang tempat pensil adalah sama dengan 3 tusuk gigi. Panjang benda jika diukur dengan korek api adalah 4 batang korek api. Jadi tempat pensil diukur sama dengan 3 tusuk gigi. Tetapi kalau kita menggunakan korek api, maka dia sama dengan 4 batang korek api. Lalu soal yang kedua adalah kita akan mengukur pensil. Nah, Ananda punya pensil di rumah? Iya, punya. Sekarang kita ukur ya. Jika kita ukur pensil kita, itu sama dengan 2 tusuk gigi. Panjangnya sama dengan 2 tusuk gigi. Dan jika kita pakai batang korek api, maka panjang pensil sama dengan 3 batang korek api. Kita coba mengukur buku gambar. Ya, kita ukur buku gambar kita. Maka buku gambar itu mempunyai panjang sama dengan 5 tusuk gigi. Dan jika kita ukur dengan batang korek api, maka panjangnya adalah 6 batang korek api. Bisa Ananda paham? Supaya Ananda tidak bingung di rumah, nanti Ananda bisa loh coba barang-barang Ananda. Di rumah Ananda bisa mengukur panjang buku gambar Ananda. Ananda bisa mengukur panjang penggaris yang Ananda miliki ya. Mereka mengukur panjang benda yang sama. Namun hasil pengukurannya berbeda-beda. Jadi walaupun panjang benda yang diukur itu adalah sama, ya, mereka akan mengukur panjang benda yang sama walaupun bendanya sama, tapi nanti hasil pengukuran panjang itu pasti berbeda. Karena apa? Karena memakai alat ukur yang tidak sama. Jadi hasil pengukuran pun akan berbeda pula. Ya, Ananda? Panjang alat ukur yang digunakan tidak selalu sama. Jadi hasil pengukuran panjang pun akan berbeda-beda. Makanya tadi hasil pengukurannya itu berbeda-beda. Walaupun benda yang kita ukur adalah sama. Semoga paham ya Ananda, kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Sekarang kita masih lanjutkan matematika ya. Kita akan membandingkan tinggi dan panjang. Sekarang kita akan belajar membandingkan tinggi dan panjang. Kita belajar perbedaan tinggi dan panjang dahulu ya. Tinggi itu digunakan untuk sesuatu yang tegak atau berdiri. Jadi tinggi kita gunakan untuk sesuatu yang tegak atau berdiri. Contohnya, badan, tinggi badan, pohon, tinggi pohon, menara, tinggi menara. Panjang kita gunakan untuk sesuatu yang melintang atau mendatar. Contohnya, jalan raya. Berapa panjang jalan raya itu? Sungai. Berapa sih panjang sungai Siak? Dan rel kereta api. Berapa ya panjang rel kereta api? Nah, seperti itu ya Ananda. Sekarang amati dulu gambar keluarga Udin berikut ini. Ya, perhatikan. Ini adalah keluarga Udin. Kita akan membandingkan tinggi badan keluarga Udin. Jadi tadi sudah Ustazah terangkan bahwa
Jika kita mengukur badan, maka kita bisa mengukurnya dengan mengatakan itu adalah tinggi ya. Kita akan ukur tinggi badan keluarga Udin. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak ini. Ada kata yang disediakan lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, terpendek. Perhatikan dulu ya. Ini adalah ayah Udin. Ibu Udin. Ini adalah kakak Udin. Udin. Perhatikan ya nak, tingginya. Ini tingginya nih ya. Tinggi ibu, tinggi kakak, tinggi Udin. Sekarang kita bandingkan ya nak. Contoh. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Nah, sekarang yang kedua, perhatikan. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Ini kakak Udin, ini ayah Udin. Kita bandingkan ayah, kakak Udin. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Apa isinya? Ya, itulah dia latihannya tadi. Sekarang selesai sudah ya pembelajaran kita di hari ini. Selanjutnya Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan atas semuanya. Sekian dulu ya pembelajaran kita di hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Jazakumullah khairan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bacakan doa kafaratul majelis. Ayo kelas 1 Aisyah, kelas 1 Khadijah, baca bersama yuk doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ulangi ya. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik ya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirnya Ustazah Rinti dan Ustazah Ika mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Sampai jumpa kembali Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.